Kita mulai ya, Bu. Halo Ibu Emilia, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Halo juga Pak, puji Tuhan, sehat Pak. Bagaimana pembelajaran di kelas, Bu? Apakah sudah selesai atau masih ada yang mau dikejar materinya di kelas? Ah, kalau materinya Pak masih ada yang harus dikejar Pak, Ya, Bu belum ya. selesai materinya semua Pak. Tapi itu bakalan bisa terkejar nggak, Bu, sampai akhir semester ini? Karena kan bentar lagi sudah mau libur. Iya Pak, masih bisa Pak, nanti beberapa hari sampai rencana saya sampai hari Rabu ini Pak. Baik. Dan Kan kita sudah ada kesepakatan ya, Bu, kita akan bertemu hari ini ingin membahas tentang kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas ya, Bu. iya Kira-kira Pak, bisa disampaikan kembali, Bu, kira-kira apa sih sebenarnya masalahnya yang Ibu hadapi di dalam kelas? ini Pak, di kelas saya ada 3 orang siswa saya yang Iya, Bu. selalu malas mengerjakan tugasnya. Dan kemarin, pertemuan sebelumnya, saya sudah mengatakan sama Bapak bahwasanya saya akan memanggil ketiga orang tua tersebut. Nah, saya sudah Sebentar. melakukannya, Pak. Jangan belum, kita anggap belum terjadi tuh. Oh, iyanya, Pak? Iya, jadi kita anggap yang kemarin. Aku ulang ya, Bu. Oh, iya, ya, oke, Pak. Oke, aku ulang pertanyaannya ya, Bu. Kan baik Ibu, kita kan sudah sepakat pada hari ini untuk membicarakan tentang kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas. Kira-kira apakah ya Ibu bersedia untuk menyampaikannya sekarang? Bagaimana kira-kira kendalanya, Bu? Oh, baik, Pak. Kendala saya di dalam ruangan ada 3 orang siswa saya, Pak, yang Iya, Bu. selalu dan bahkan hampir setiap hari, Pak, yang bertiga ini tidak menyelesaikan PR-nya, Pak. Oh, Eee, begitu ya, Bu. iya, Pak. Yang pertama saya tanyakan sama siswa saya, "Kenapa kamu tidak mengerjakan PR?" Murid yang pertama mengatakan bahwasanya dia lupa. Terus Iya, yang Bu. kedua, siswa saya mengatakan nggak bisa mengerjakan tugasnya. "Saya kurang paham, Bu," katanya. Terus yang ketiga, siswa saya yang ketiga mengatakan, dia nggak sempat mengerjakan tugas yang saya berikan karena dia banyak tugas yang harus diselesaikan di rumahnya, Pak. Katanya dia harus Iya. mencuci piring, eee, terus menyapu rumah, mencuci kain, pokoknya pekerjaan yang ada di rumahnya katanya dia yang selalu mengerjakan, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mengerjakan PR yang saya berikan, Pak. Seperti Oh, itu. berarti ada 3 kendala ini ya, Bu. Ada anak yang memang sering lupa untuk mengerjakan tugasnya. Iya, Lalu Pak. ada anak yang memang tidak mampu mengerjakan tugasnya. Dan Iya, ada Pak. juga anak yang ternyata merasa kerepotan karena ada juga tugas lain yang harus dikerjakan di rumah. Begitu ya, Bu? Iya, Pak, iya. Baik. Kalau yang selama ini, apa kira-kira yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi ketiga masalah tersebut? Mungkin kita boleh mulai untuk anak yang sering lupa itu. Bagaimana kira-kira, Bu, yang pernah sudah dilakukan? Eee, saya bertanya sama si anak tersebut kenapa sering lupa dan sebenarnya, kalau dia setiap saya bertanya sama si anak tersebut, dia selalu mengatakan, "Saya lupa Bu," gitu. Nah, setelah saya ada pendekatan kepada anak tersebut, si anak tersebut, anak yang pertama, ternyata dia kurang paham katanya, dan dia nggak suka bidang studi yang saya ajarkan itu. Yang saya ajarkan pada saat itu, dia keseringannya Pak di bidang studi matematika, Pak. Ah, Baik, Bu. "Kenapa Nak, kamu
mengerjakan tugas, "Sebenarnya gimana? Memang kamu lupa atau gimana?" Saya katakan. Saya jumpai, saya dekatin dia secara pribadi, Pak. Iya, Terus si anak tersebut mengatakan, "Sebenarnya Bu, saya nggak lupa. Saya sebenarnya nggak paham, Bu. Saya nggak suka baik. studi matematika itu," katanya. Terus saya bilang, Iya, "Kenapa kamu nggak suka, Nak?" "Iya, Bu, banyak perkaliannya saya malas menghafal, Bu," katanya. "Oh, seperti itu ya, Nak. Jadi berarti kemarin kamu sudah berbohong ya sama Ibu?" Saya bilang. "Iya, Bu, karena iya, saya takut dimarahin Ibu nanti, mana tahu Ibu marah ketika saya bilang saya nggak ngerti. Makanya saya mengatakan kalau saya lupa," katanya. "Oh iya, ya seperti ya. itu ya, Nak. Untuk lain kali jangan seperti itu ya, Nak," saya bilang sama si anak tersebut. Jadi saya ajarin pelan-pelan si anak yang selama beberapa hari, masih 2 hari, Pak, 2 hari terakhir, eee, puji Tuhan udah agak mulai disukai bidang studi matematika tersebut, tapi walaupun belum semaksimal mungkin, Pak. Kemudian, Baik. eee, anak Berarti anak tersebut, mengatakan lupa karena menghindari pertanyaan kenapa tidak mengerjakan ya, Bu? Bukan karena memang iya benar-benar lupa ya, Bu? Baik. iya, Pak, Bagaimana kalau yang kedua, Bu? Tadi kan ada anak yang memang lemah, eee tidak menguasainya, tidak mampu mengerjakannya. anak tersebut juga kebetulan matematika juga, Bu, Pak. Dia nggak suka Iya, Bu, ya? matematika katanya kan. "Aku nggak Oh, tahu, Bu," dia jujur langsung, "Saya nggak ngerti." Saya bilang, dia bilang kan, terus saya katakan sama dia, "Loh, itu kan Nak," saya dekatin si anak tersebut, "semua Nak, pelajaran itu kalau memang kita nggak mempelajarinya, kalau langsung menyerah, bagaimanapun kamu tidak akan bisa pintar, Nak. Padahal kamu punya cita-cita apa?" Saya dekatin si anak tersebut. Pokoknya dia bercita-cita setinggi langit. "Bu, saya bercita-cita ingin jadi dokter loh, Bu," katanya. "Loh, gitu loh, Nak. Kalau kamu mau jadi dokter, ya kamu harus belajar loh, Nak." Saya bilang seperti itu. Tapi masih tetap iya. juga, "Memang Bu, aku nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu pelajaran matematika macam mana pun Ibu bilang," katanya. Nah, jadi, itulah kasus yang kedua. Nah, saya memanggil orang tuanya lah bagaimana, eee, Kalau untuk yang eee, ketiga berarti bagaimana? Itu kan tadi yang kedua sudah digali. Kalau yang ketiga kan memang, anaknya ada banyak kegiatan aktivitas di rumah ya, Bu? Bagaimana iya, dengan Pak, itu, Bu? kalau dia juga seperti itu, Pak. Terakhirnya orang tuanya saya panggil, Pak. Oh, Ibu sudah panggil ya, Bu? Sudah, Pak. Bagaimana hasilnya, Bu? Sebenarnya itu hanya alasan si anak tersebut katanya, Pak. Iya, Bu, ya? Jadi saya mengatakan sama orang tuanya, "Begini ya, Bu, eee, untuk si anak kita tolonglah diperhatikan. Bagaimana, apa kendalanya, karena alasannya sama saya, bahwasanya dia selalu banyak pekerjaan sehingga tidak ada kesempatan untuk mengerjakan PR yang saya berikan. Loh, terus ya, orang tua tersebut mengatakan, "Loh, beginilah anak saya juga sering mengatakan." Ketika saya bertanya sama anak saya, eee, "Kira-kira kamu ada tugas nggak? Ada PR dari sekolah nggak dikasih guru?" Dia selalu mengatakan juga dia berbohong juga sama orang tuanya bahwasanya, guru tidak memberikan PR, seperti itu. Maka dari itu Hmm, saya mengatakan, eee, kepada si ibu tersebut bahwasanya, kita nggak pernah tidak ada tugas. Tolonglah untuk, orang tua diperhatikan juga. Kita harus saling komunikasilah antara orang tua dengan murid, seperti itu. baik. Antara Berarti orang tua murid orang dengan guru. tuanya sudah dipanggil ya, Bu? Sudah, Pak. Oke. Dan ternyata dari pernyataan orang tuanya, malah anaknya yang menyatakan tidak ada tugas ya, Bu? Iya, Pak. Oke, baik. Berarti kalau dari situ apa yang bisa Ibu simpulkan terhadap ketiga anak tersebut? Apakah ada kesamaannya kira-kira, Bu? Apa yang mereka alami? Ada kesamaannya, Pak. Kesamaannya Bagaimana, Bu? berarti mereka sama-sama tidak yang pertama, sama-sama mereka tidak menyukai mata pelajaran tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, mereka berbohong.
Yang pertama membohongi guru, kemudian membohongi orang tua juga. Nah, Baik, di baik. sana saya Berarti sudah menasihati si anak tersebut supaya hal tersebut jangan diulangi lagi karena berbohong itu tidaklah hal yang baik. ya, Bu, ya. Kira-kira karena sudah melakukan beberapa langkah tadi, apakah ada langkah selanjutnya yang ingin Ibu lakukan? Apakah Eee ada hal yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah ini barangkali, Bu? Ada Pak, ini sudah saya pikirkan, barangkali nanti di sela-sela jam istirahat, ketiga murid tersebut akan saya ajari, atau nanti di jam pulang sekolah, sebentar saya pakai waktu entah 10 barangkali 10 menit, 15 menit untuk mengajari si anak tersebut. Begitu Baik, Bu. kira-kira. Bagaimana terkait dengan, agar anak tidak berbohong lagi? Apakah sudah terpikirkan kira-kira, Bu, apa yang harus dilakukan? Sudah Pak, Bagaimana dengan cara rencana Ibu? dengan cara menasihati si anak tersebut dan harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan harus sering pergi ke sekolah minggu. Karena kan kalau anak Oh, sekolah minggu, kebetulan di sekolah kami, Pak, mhm, semuanya mayoritas Kristen, Pak. Jadi iya, Bu, sudah ya. saya sarankan kepada mereka supaya, setiap hari Minggu mereka beribadah, seperti itu, Pak. Kalau, jika Ibu nanti memberikan tugas mereka, bagaimana memastikan bahwa anak tersebut akan mengerjakannya? Apakah Ibu punya rencana untuk itu? Iya, Pak, nanti kalau semisalnya saya kasih tugas kepada si anak, saya akan selalu mengkontrol mereka, Pak, dan menanyakan apakah tugas mereka sudah dikerjakan atau tidak. Seperti itu, Pak, kira-kira. Komunikasinya nanti langsung ke anak atau bagaimana, Bu? Di Apakah samping kenapa, Pak? apakah ada misalnya anak-anak sudah memiliki alat komunikasi, Bu? Sebagian besar sudah, Pak, tapi orang tuanya, Pak. Berarti Kita nanti komunikasinya sama oh, orang tua, Pak. baik. Berarti nanti akan ada komunikasi dengan orang tua juga ya, Bu, kalau Ibu memberikan tugas? Iya, Oke, Pak, iya. baik. Berarti sebenarnya, Ibu sudah mempunyai rencana lanjutan ini ya, Bu? Kira-kira, bisa dirunut lagi nggak, Bu? Kira-kira apa langkah yang akan Ibu lakukan berikutnya dan kapan itu akan dimulai? Eee, untuk langkah selanjutnya, Pak, secara berkala saya akan misalnya entah sekali sebulan lah ya, Pak, ya, Iya, Bu. maksimal sekali sebulan, saya akan menghubungi orang tua mereka, Pak. Bagaimana perkembangannya, bagaimana situasinya dalam pembelajaran di rumah, kegiatannya sehari-hari di rumah, bagaimana, seperti itu, Pak, untuk langkah selanjutnya nanti, Pak. Oke, Untuk berarti terkhusus untuk yang mereka bertiga. baik, berarti tadi saya bantu mengingatkan lagi nih ya, Bu, tadi kalau untuk anak yang 3 ini, berarti Ibu akan membantu mereka di sela-sela waktu kosong ataupun beberapa waktu di pulang sekolah ya, Bu? Iya, Lalu Pak. apabila anaknya nanti, eee, diberikan tugas, Ibu akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Benar demikian, Iya Bu? iya, Pak. Oke, baiklah. Baiklah, Bu, mungkin karena Ibu sudah mempunyai rencananya, kira-kira kapan kita bisa tindak lanjuti hasil yang akan Ibu lakukan ini? Eee, Puji Tuhan minggu depan, Pak. Senin depan, Oh, Pak. minggu depan. Minggu depan berarti kita akan bertemu kembali ya, Bu, untuk membicarakan bagaimana hasilnya ya, Bu? Iya, Pak, iya. Baik, Bu. Terima kasih Ibu Emilia buat waktu dan kesempatannya ya, Bu. Semoga Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Amin. Terima kasih kembali, Pak.